di luar topik sedikit lah. Kita kan nggak ada ibu negaranya itu Pak. Gimana tanggapan Bapak? Apa yang lama dipanggil kembali atau cari ibu negara yang baru? Demikian. Kenalkan siapa si Dani itu kan waktu kampanye Akbar calon ibu negara kan dituntun sama dia nyanyi udahlah sekarang kan tergantung keluarga itu ya dulu kalau zaman tidak ada mungkin juga memaafkan ya kan ya mungkin kalau kakak-kakaknya si Mbak Titi itu semua keluarganya besarnya itu ya mau rujukan ya rujuk kan dia dipisahkan gara-gara peristiwa 98. Pak Bob habis itu siapa Pak? Oh, Biar saya ingat urutannya. Anthony Jawa Tengah. Bob, Pak Bob, Pak Anton, Ya. 02 ya. Shalom. Pak Bob ya, silakan. Ya, thank you. Salam semua. Salam Pak Po, salam Salam. Pak Ben, dan salam Pak Jenderal. Salam, terima kasih. Ya, ini suatu kejutan juga ya, di mana 57% sampai 60% itu angka yang sangat wow gitu ya. Wow, keren ini. 3 calon putaran pertama udah sweep, jadi ini juga dikonfirmasi dari 7 lembaga survei yang memang semuanya variasinya adalah antara 57 sampai 60. Oke, itu statistiknya. Saya melihat bahwa nampaknya bahkan di Jawa Tengah sendiri itu Pak Prabowo menang ya. Di Bali pun yang sangat tradisionalis PDIP itu Pak Prabowo juga menang. Mungkin di daerah Aceh dan Sumatera Barat saja yang memang Anies yang menang ya. Jadi menurut saya begini, nampaknya rakyat Indonesia semakin rasional bahwa figur lebih penting daripada partai ya. Jadi figur seseorang itu lebih penting dan lebih menjual nampaknya dibanding standing untuk memilih partai, kesetiaan, loyalitas terhadap partai tersebut gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah ini kalau rakyat Indonesia sudah melihat bahwa figur lebih penting daripada partai ke depannya, bahwa harusnya kan kita lebih banyak melakukan pendidikan politik untuk membentuk figur-figur tersebut ya, figur-figur yang bisa dijadikan nilai jual partai tertentu gitu loh, semua partai terhadap pemilihan umum yang berlangsung setiap 5 tahun sekali, ya kan? Nah, ini pertanyaannya adalah kalau karakteristik Pak Prabowo seperti yang diungkapkan Pak Jenderal tadi ya, memang rakyat Indonesia sudah membaca dengan jelas, samping track recordnya memang sudah sudah panjang dan juga berulang kali kalah akhirnya menang sekarang. Memang pendidikan Pancasila selama ini yang ada di channel Pastor Paul ini yang dibawa oleh Pak Tobing ini memang harus segera disebarluaskan nih Pak, untuk mendidik seorang pemimpin menemukan figur pemimpin ya memang harus mengerti dasar negara kita secara komprehensif ya. Jadi malu lah kalau seandainya kita atau saya gitu mencalonkan diri gitu, tapi kita nggak ngerti apa-apa nih gitu dengan modal ketenaran atau kayak seperti artis sekarang kan, ya kan? Saya juga heran juga itu kenapa Once Mekel jadi PDIP calon PDIP di Dapil 2 Jakarta ya. Bahkan yang menggusur Masinton Pasar Ibu di polling nomor 1 kan Eriko Sotarduga, nomor 2-nya itu malah Once Mekel loh, seorang artis gitu. Jadi bingung juga ini paradigma ini ya, kepopuleran lebih penting daripada kader partai itu sendiri. Nah, untuk mempersingkat, saya sebenarnya sih hanya ingin berkomentar aja, mungkin nanti pendidikan Pancasila ini bisa dijadikan satu lembaga atau institusi ya,
ke depannya. Jadi memang Pak Tobing tadi bilang kan, ini kadang ada di sini, kadang ada, kadang nggak ada. Jadi ilmunya itu nggak tersambung gitu loh, nggak continue. Saya sendiri juga kadang saya kalau lagi nggak sibuk saya nonton, kalau lagi sibuk saya miss juga gitu loh. Jadi mungkin ada ya nggak tahu saya nggak bagaimana caranya ada institutionalize pendidikan Pancasila ini ke depan biar nanti ya untuk mempersiapkan juga beberapa kader atau anak-anak muda ya yang memang terus terang aja anak saya ini sudah tertarik politik ya tadi dia masih 16 tahun belum punya KTP yang ada adalah Kia memang dia udah tanya-tanya gitu gimana ya saya pikir wah ini satu tantangan juga karena saya nggak bisa menjelaskan Pancasila apa sepasi Pak Tobing ya apa namanya nah ini saya berpikir gini bagaimana kalau ada satu institutionalize yang memang apa namanya anak-anak muda ini memang dididik untuk bisa mengerti karena mereka adalah future leadernya di masa ya 10 tahun ke depan lah begitu Pak Ben gitu aja Pak Jenderal terima kasih Ya, thank you Pak Bob. Saya mau tanya Ya. dulu, si Masinton kalah? enggak Pak cuma dia nomor 5 Terus suaranya berapa? Saya nggak Nomor 7 Pak, kalau nggak salah. Oh ya, nomor 7 ya, nomor 7 ya. Nomor urut. Iya, soalnya itu dapil saya itu saya inget tuh. Eriko nomor 1, Once nomor 2, yang nomor 7 Masinton tuh. Itu posternya tuh ngotorin Jakarta Selatan itu. memang itu Pak Jenderal Pak. Maksudnya pemilihan nomor 1 nomor 2 itu biasanya petahana itu nomor 1 nomor 2 Pak. Ini si Masinton kenapa jadi nomor 7 ya? Sementara Once Michael itu kan ya di samping dia artis, dia juga ya istilahnya dia kan juga bukan anggota DPR ya. Jadi bingung juga gitu kenapa pemilihannya itu roasting dari nomor 1, 2, 3, 4-nya itu enggak dari apa keterpilihannya semula gitu loh di sebelumnya di DPR. Itu kan incumbent itu. Baguslah apa yang ditaburnya selama ini dia jadi anggota DPR, biarlah diganti dia, ya kan? Hanya kerjanya bisa maki-maki, menyelenehkan orang. Saya bukan nggak saya amati itu ya anggota DPR yang suka berkuar-kuar itu. Saya amati ini orang punya pengetahuan nggak ya? Punya karakter nggak ya? Semuanya karakter penjilat kok. Kalau saya lihat, oke lah itu nggak usah kita bicarakan lah orang tuh abaikan aja. Apalagi yang mau ditanyakan? Institutionalize Pak. Iya, jadi mungkin begini. Dulu pun saya masuk ke Paujang karena Paul itu mencari guru yang bisa memberikan wawasan kebangsaan. Saya dibawa oleh teman saya, Pendeta Nathanael, tapi almarhum dia. Ya, Pak Tobing mau nggak gini? Makanya lihat saja, waktu saya jumpa pertama itu, saya sambil tiduran. Ya, karena saya tidak dipersiapkan. Banyak juga orang jumpa, wah Pak Tobing itu jenderal, nggak sopan, pakai celana pendek. Wah, kan saya nggak ngerti. Ya kan? Karena saya tidak tahu apa saya di situ hanya memberikan wawasan atau mengajar. Jadi saya kebetulan di militer itu banyak terlibat masalah pendidikan dan pelatihan. Jadi kalau pendidikan itu mentransfer ilmu. Jadi bagaimana ilmu kita berikan. Tapi teori aja tidak bisa. Makanya ada istilah kalau di militer, pendidikan dan pelatihan. Ya, sampai jabatan organisasi di militer itu ada komando pendidikan dan pelatihan. Ya, di masing-masing angkatan. Di darat ada, di udara ada, di laut ada. Ya. Ke depan ini memang bagaimana ya? BPIP selama 10 tahun ini berjalan, nggak tahu kita hasilnya apa. Saya ngajar Pancasila
di Taruna apa di SMA Taruna saja, bagaimana saya bisa mempengaruhi itu 1.000 orang bayangin 1.000 orang. Memberikan, dan itu pun saya tidak memberikan secara keseluruhan, tapi saya bisa menginspirasi mereka, bisa memotivasi mereka dengan keyakinan saya bahwa mereka itu akan mencintai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Lagu Indonesia Raya itu lihat aja, 3 stansa itu, ya, 3 stansa. Bagaimana kita mau mencintai tanah air? Lagu Indonesia Raya aja kita nggak hafal stansa kedua dan stansa ketiga. Padahal di stansa kedua dan stansa ketiga itu, di situ lebih mendalam. Kalau di lagu stansa pertama itu hanya tumpah darah, ya. Kalau di tanah yang suci mulia, ya. Jadi di lagu Indonesia Raya 3 stansa itu harus didengungkan, dinyanyikan. Kayaknya repot sekali lah kita mau menyanyikan itu. Padahal sudah saya hitung, cuma 4 menit untuk menyanyikan lagu itu. Ya, saya mengawali di organisasi saya yang saya pimpin. Setiap saya menyanyikan lagu Indonesia Raya, semuanya 3 stansa. Nantilah kita putar, ya. Nah, jadi ya itulah saya bilang, kalau kita hanya karena figur, jadi perlu kaderisasi. Ya, lihat aja nanti kalau Pak Prabowo mau dikaderkan, ya kita kaderkan. Nah, sekarang lihat sajalah, ada bintang 4 di tempat siapa? Di tempat si Ganjar, nggak menghasilkan juga kan? Karena bukan banyaknya pangkat di sana. Ya, bintang 4 bisa begitu, enggak juga. Tapi mereka, saya tidak tahu masih ada semangat kebangsaan itu. Masih adakah Dharma Pusaka yang diajarkan? Ya, saya dulu Dharma Pusaka itu diberikan teorinya, kemudian diberikan pelatihannya. Tapi kemarin 2 tahun yang lalu saya tanya, itu nggak pernah lagi. Yang artinya Pinaka Baladika itu, Dharma Pusaka, bagaimana mewariskan semangat juang, semangat pengabdian, ya, semangat rela berkorban, nilai-nilai 45. Nilai-nilai kejuangan tahun 45. Dan nilai-nilai kejuangan itu bukan milik tentara saja. Karena yang berjuang itu bukan tentara saja, tapi rakyat ikut berjuang. Ya, makanya kita menghasilkan yang namanya doktrin pertahanan keamanan rakyat semesta. Kenapa rakyat di situ dibikin? Nah, ini memang harus didalami. Hampir semua loh. Jangan-jangan di JUM ini pun tidak menguasai itu. Ya. Bahkan TNI yang sekarang yang masih muda-muda ini hanya tahu mengucapkan. Bahkan yang pembuat undang-undang pun hanya tahu memasukkan. Tapi bagaimana menjabarkan itu? Nggak tahu. Kalau buku saya ini diciptakan nanti berjilid-jilid ini, entahlah saya kuat apa enggak ini. Nah, itu aja. Sekarang yang ditulis di buku tidak seperti yang saya tulis di sini, di PowerPoint ini. Ya, tidak seperti ini yang di buku. Enggak, dia seperti tulisan biasa. Ya, kalau mau membaca, satu kelemahan bangsa Indonesia, malas membaca. Malas membaca. Sudah malas membaca, ketika dibaca, dia tidak tahu apa makna atau substansi dari kalimat ini. Itulah ya kalau penjelasan dari saya. Memang perlu, bukan perlu lagi, urgent. Kebutuhan kritis, critical requirement. Bayangan 25 tahun, kita tidak pernah membahas ini. Sejak reformasi. Jadi reformasi ini, apanya yang direformasi? Mau kita cek, gagal. Ya. Coba lihat tuntutan reformasi itu apa aja.
Ya kan? Oke, Yang- Pak Jenderal. Oke, Lanjut ya Pak ya, boleh ya? boleh. Thank you atas pertanyaannya Pak Bos. Ya, thank you. Pak Anton silakan Pak. Pak Anton, habis itu Pak Yusak, Ibu Rilmi, dan Ibu Jamila nih. Pak Anton Jawa Tengah silakan Pak. Selamat malam Pak Jenderal Tobing. Ini kalau Selamat saya malam. mau menanyakan yang untuk kalangan rakyat menengah ke bawah saja itu kan soal swasembada beras. Di zaman Soeharto dulu kan ada swasembada pangan dan itu Ya. berasnya itu sampai apa itu berlimpah-limpah dan nggak perlu impor. Tapi zaman sekarang ini kan berasnya impor. Di Bulog Kelapa Gading itu contohnya beras impor semua itu kebanyakan. Yang beras lokalnya cuma sedikit. Nah, terus apalagi harga beras sekarang kan 18.000 ya, biasanya 11.000 itu warung saya aja ngejualnya sampai bingung itu harus gimana nih, akhirnya pasokan saya kurangi. Nah terus tentang ini orang-orang yang nganggur, yang susah nyari kerja di wilayah saya kan sebagiannya separuhnya kerja di desa, sebagiannya kerja di kota. Kerja di desa itu nyangkul di sawah, nyangkul di ladang, terus kerja menyadap karet di hutan karet gitu. Itu kalau itu pun kadang nggak ada lowongan Pak, ada orang-orang nyari kerja mau kerja di situ udah nggak ada lowongan, akhirnya kan ya tahu sendiri ya, betul kalau begitu kan kadang kalau imannya nggak kuat kan akhirnya nyuri untuk atau apa, akhirnya masuk penjara atau gimana begitu kan. Nah kalau di zaman Soeharto kan enak, makanya ada pamflet tulisannya isi enak zamanku toh piye kabare. Nah itu artinya masih enak zaman saya kan, bagaimana kabarnya, bisa swasembada beras. Jadi orang-orang yang nganggur itu nggak perlu kerja ke luar negeri jadi TKI, jadi TKW, cukup kerja nyangkul di sawah aja, kerja di sawah, di ladang. Nah, yang penting sumber daya alam yang maha subur ini bisa dimaksimalkan seperti zaman Soeharto dulu. Nah, apakah pertanyaan saya begini Pak, apakah Prabowo ini kan Prabowo mantunya Soeharto bisa melanjutkan kebijakan mertuanya itu? Mungkin kan mereka Prabowo sama Soeharto itu duduk bareng ngopi, terus mungkin Soehartonya bilang sama Prabowo, wah besok kalau lo jadi presiden lo lanjutkan kebijakan saya ya, apa itu bikin swasembada beras, swasembada pangan. Jadi rakyat kita itu nggak perlu kerja jadi pembantu di Malaysia, bisa kerja nyangkul di sawah. Yang penting lahannya dimaksimalkan. Begitu Pak. Prabowo bisa nggak seperti itu, bikin swasembada pangan, memaksimalkan sumber daya alam yang bisa Pak? Terima kasih. Baik, saya jawab ya. Itu sangat tergantung Menteri Pertanian yang akan ditunjuk sama dia. Ya. Karena begini, saya belajar ke Amerika, terjadi urbanisasi ke kota-kota besar, sehingga yang tinggal di desa itu adalah orang tua. Anak muda tidak mau dia kembali ke desanya. Bagaimana supaya desanya itu bisa menjadi terhormat, bisa menjadi sejahtera, bisa makmur, itu tergantung anak muda. Tapi kan anak muda semuanya cari ibu kota, bukan ke desa. Harusnya mereka itu kembali ke desa. Bagaimana mengembangkan desanya? Sekarang adakah ya kepala desa? Saya kasih tahu aja, kepala desa yang punya impian ya bagaimana desanya menjadi desa terkaya di dunia. Pernah nggak kepikir sama kepala desa? Ada berapa ribu desa kita? Tak satu pun bisa dipamerkan. Ya, desa terkaya di dunia ada di mana? Ada di Cina. Bukan karena presidennya. Ada di Korea, bukan juga karena presidennya, hanya karena kepala desanya. Bahkan di India, yang tanahnya gersang, coba buka internet. Di Eropa ada satu, jadi di Indonesia nggak ada yang mewakili. Coba, apa kerjanya bupati? Nah, saya beritahu, apa kerjanya bupati? Bupati itu kan ditunjuk partai, menang dia pemilihan pilkada. Tapi nggak ada punya impian karena pemimpinnya tidak visioner. Nah sekarang tadi Pak siapa itu ya
Oke lah, namanya nggak persoalan bagi saya. Kita ini pengekspor apa? TKW terbesar di dunia. Coba. Terbesar di dunia. Artinya apa? Pemerintah tidak bisa menjabarkan bagaimana dia memajukan kesejahteraan umum, bagaimana dia mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanah di Indonesia masih ada ribuan hektar. Tahu apa isinya? Lalang. Ya. Saya juga ke kampung saya lihat, waduh ini tanah berhektar-hektar. Tapi itu tadi, karakter kita lagi. Malas. Nggak mau nyangkul. Maunya menerima instan semua. Nah sekarang pertanian terabaikan. Zaman Pak Harto itu, dia sering turun. Karena visinya ada. Supaya Indonesia menjadi swasembada pangan. Tapi sekarang siapa swasembada pangan? Malah Vietnam, malah Thailand. Karena pimpinannya di Thailand itu dulu Raja Bhumipol itu apa? Concern sekali sama masalah masalah pertanian. Coba akhirnya apa? Durian Bangkok, mangga Bangkok, semua Bangkok. Loh, padahal duriannya dari Indonesia. Kan ini aneh. Cobalah, sekarang timbul banyak sekali durian. Ada musang, ada ini, ada. Apakah semua orang Indonesia hanya makan durian? Nah, ada lagi kesalahan kita. Saya mempelajari begini. Pernah saya ikut seminar, debat. Saya bilang, kesalahan kita, kenapa kita diseprekasi ya, masalah makanan. Kita robah. Orang Irian biasa makan apa namanya itu? Makan sagu. Kenapa dirubah harus makan nasi? Ya kan? Padahal budaya mereka makan nasi. Makan apa? Makan sagu. Nah, sekarang kita yang ada di Pulau Jawa atau Sumatera ini merasa makan nasi itulah yang kalau belum makan nasi, belum makan. Sebenarnya masih banyak. Bagaimana mengembangkan? Nah, ini nanti terjadi masalah lagi. Masalah apa? Sekarang dunia ini krisis pangan, krisis energi, krisis air. Itu udah berapa puluh tahun yang lalu dikemukakan sama para pakar. Kalau terjadi nanti krisis pangan, nasionalisme negara masing-masing, dia mau impor. Tidak. Kebutuhan dalam negerinya sendiri, repot. Jadi kalau kita kebiasaan mengimpor beras dari luar, satu saat kita kan tidak ada apa-apa lagi. Cobalah, malasnya bangsa Indonesia, coba. Saya beritahu. Cabai mahal. Padahal cabai gampang sekali nanamnya. Ya. Gampang sekali nanam cabai. Cabai mahal. Bingunglah kita, naik cabai. Pernah saya ke pasar, cabai berapa sekilo? 80.000. Gila nggak? 10 kilo aja udah berapa? 800.000. Jadi, pikirkanlah, saya selalu ke pasar soalnya. Tomat naik, beras naik. Kaget saya. Saya makan di restoran dulu paling 15.000 udah bisa. Sekarang udah naik 20.000. Jadi gimana? Kita ini makin lama makin tersiksa. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo, kalau nggak salah dia ketua apa namanya? HKTI ya. Himpunan Keluarga Tani Indonesia. Tapi Himpunan Keluarga Tani Indonesia aja ribut. Ya. Ribut kan ya. Jadi kita mau mengecek lah masalah pertanian. Itu karena kemauan kita yang nggak apa. Ini masalah pupuk aja ribut aja semua pupuk. Ya, artinya dari hari ini ibaratnya bukan akhir ya Pak Tobing ya, ini adalah start. Masih banyak PR yang perlu dibenahi untuk mesejahterakan. Kalau dihitung PR kita ini banyak sekali. Saya sebenarnya kalau kita lanjut dulu ya Pak ya. Ini antrian banyak Pak. Ini topiknya hot karena Bapak yang ngomong nih. Pak Yusak silakan. Ya, salam semuanya. Selamat malam. Ya, terima kasih untuk waktunya. Gimana pendapat dari Pak Tobing? Ini di luar topik sedikit lah.
kita kan nggak ada ibu negaranya itu Pak. Gimana tanggapan Bapak? Apa yang lama dipanggil kembali atau cari ibu negara yang baru? Demikian. Kalau menurut Bapak gimana? Kayaknya yang lama Pak. Ada lagi. Kalau sudah tahu jawabannya ngapain bertanya lagi? Enggak ada ibu negara, Pak. Nah, itu mereka, saya Kan beritahu, cerai. bercerai itu kan cerai politik. Oh, mereka tetap rukun kok, tidak pernah saling memarahi, tidak paling saling memaki-maki, biasa-biasa aja. Ya. Kemarin kan sudah diperkenalkan si Dani itu kan, waktu kampanye Akbar, calon ibu negara, kan dituntun sama dia, nyanyi-nyanyi. Udahlah. Sekarang kan tergantung keluarga itu. Ya dulu kalau zaman tidak ada, mungkin juga memaafkan. Ya kan? Ya mungkin kalau kakak-kakaknya si Mbak Titi itu semua keluarganya besarnya itu ya mau rujukan ya rujuk. Kan dia dipisahkan gara-gara peristiwa 98. Saya kira itu jawabannya Oke, ya. kayak jelas ya. Thank you, Pak. Ben Bu Rilmi. ini suruh maju dulu, katanya udah kemalaman. Iya,